Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa merasakan nikmat yang begitu banyak yang tentu kita tidak bisa menghitungnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di hari kiamat. Para pemirsa rahimakumullah, ada satu riwayat yang disebutkan dalam Tadribul Masalik, yakni riwayat yang menceritakan pengalaman masa kecil Imam Malik bin Anas bersama ibunya. Riwayat ini dimulai dengan kalimat kanat ummi tu'ammimuni wa taqululi, yang artinya dahulu ibunda Imam Malik bin Anas sering memakaikan imamah di kepala Imam Malik kecil. Kemudian ketika memasangkan imamah itu, ibunda Imam Malik menyampaikan satu pesan, yang pesan ini sangat penting khususnya bagi para penuntut ilmu. Dan sebelum melanjutkan riwayat dari Imam Malik bin Anas, barangkali sedikit kami ingin mengajak para pemirsa untuk mengenang bagaimana dahulu kita hidup bersama orang tua kita, khususnya bersama ibu kita. Barangkali kita tidak mengingat secara detail atau secara rinci tentang pengalaman kita dengan orang-orang, khususnya dengan orang tua kita dan ibu kita. Namun sekurang-kurangnya mungkin kita masih bisa merasakan bagaimana orang tua kita dahulu, khususnya ibu kita, sering memasangkan kita seragam sebelum kita berangkat ke sekolah, ketika kita masih belum bisa memasang seragam sendiri. Dan barangkali kita juga masih bisa merasakan bagaimana ibu kita memasangkan peci, memasangkan jilbab sebelum kita berangkat ke masjid untuk mengaji. Dan pada momen-momen seperti itu, orang tua dan khususnya ibu itu akan banyak memberikan nasihat, menyampaikan pesan, atau hanya sekedar obrolan-obrolan ringan tentang banyak hal. Dan pengalaman kecil seperti ini itu juga dialami oleh Imam Malik bin Anas, yakni seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika Imam Malik bin Anas kecil, ibunda Imam Malik sering mengenakan imamah untuknya, yaitu penutup kepala yang banyak dikenakan oleh penduduk Yaman, baik awamnya maupun ulamanya. Dan pada momen itu ibunda Imam Malik bin Anas menyampaikan pesan yang kalimatnya adalah idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmi. Artinya adalah pergilah ke Rabi'ah, lalu pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Pada kalimat ini, meskipun hanya singkat, tapi ada pelajaran yang dalam berkaitan dengan pendidikan pada anak. Bahwa yang pertama, kita bisa mengambil teladan dari ibunda Imam Malik, bahwa ibunda Imam Malik adalah orang yang memastikan bahwa Imam Malik mendapatkan pendidikan yang terbaik.
Dan itu dimulai dengan memilih guru yang terbaik, yakni Robi'ah. Robi'ah dalam biografi para ulama disebutkan sebagai ahli fikih sekaligus seorang perawi hadis yang memiliki kapasitas keilmuan maupun kapasitas akhlak atau moral. Dan di sini kita bisa mengambil teladan juga bahwa Ibunda Imam Malik adalah orang tua yang tidak hanya memilihkan tempat terbaik, tapi juga mengenal siapa guru yang mengajarkan anaknya. Kalau Ibunda Imam Malik bin Anas tidak mengenal guru daripada anaknya, tidak mungkin Ibunda Imam Malik bin Anas menyampaikan pesan kepada Imam Malik bin Anas untuk memperhatikan adabnya. Dan pelajaran terakhir yang juga sangat penting bagi para penuntut ilmu adalah Ibunda Imam Malik bin Anas memiliki pemahaman bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu, bahwa adab itu melingkupi banyak hal. Yang paling utama adalah adab kepada Allah. Maka yang paling awal sebelum menuntut ilmu, adabnya adalah mengikhlaskan hati hanya untuk Allah. Dan ini adalah contoh daripada pesan yang disampaikan oleh Ibunda Imam Malik bin Anas. Dan terakhir, sebagai orang tua perlu untuk memperbanyak nasihat, memperbanyak obrolan-obrolan kepada anak-anaknya berkaitan dengan proses belajarnya. Khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa lihat banyak anak yang mengikuti majelis ilmu. Maka orang tua yang memahami adab, mereka akan mengingatkan anak-anaknya untuk mengambil adab atau mencontoh akhlak yang baik dari ustadz-ustadznya. Mungkin anak-anak belum begitu cepat untuk menangkap ilmu, menangkap teori yang disampaikan oleh gurunya. Tapi ketika adab yang ditampilkan oleh guru itu adalah adab yang baik, lalu sebagai orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya untuk senantiasa memperhatikan itu, maka anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang memperhatikan adab. Dan dengan proses ini, sebagai orang tua, tentu ini sangat penting untuk dipraktekkan kepada anak-anaknya, karena kita tidak pernah tahu, barangkali anak-anak yang tumbuh dengan memperhatikan adab itu kelak akan menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki karya yang sangat bernilai, dan dalam karya itu ada nama orang tuanya yang abadi ikut di dalamnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila mana ada manfaat, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah dan kurangnya, itu murni dari diri pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh